wanita hamil tuh dibunuh sama pacarnya. Dan waktu itu darahnya ngucur terus, akhirnya inilah dibungkus pakai plastik. Halo, ketemu lagi sama aku Diva. Di video kali ini aku bakal bahas urban legend yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu kan kayak, kita mulai aja ya, ulang. Oke, kita mulai. Di Indonesia itu ya, kan masih kental banget adat dan budaya dari nenek moyang kita, termasuk kisah-kisah horornya. Dan apa coba? Nggak tahu kan? Di video kali ini aku bakal bahas urban legend apa aja yang ada di Indonesia. Yang pertama, sholat malam. bukan, nggak kuat. Yang pertama, kalian pasti bisa tahu. Pasti kalian udah makanan sehari-hari nih ya kan, udah kayak udah tahu itu mah. Udah populer banget dah dia kalau misalkan udah jadi YouTuber mah udah ya geser. No, God, please, no! No! Nah, biasanya kuntilanak ini digambarin tuh ya dengan wajah yang pucat, rambut yang panjangnya minta ampun ya kan, sama baju gaun putih ya, mau nikah dia. Bukan gaun putih biasanya lurus gitu kayak gaun cowok gitu loh, gaun putih lah pokoknya kalau kata tim saya mah syar'i gitu ya. Nah, selain wajahnya yang pucat, rambutnya yang panjang minyak ampun kan, salah minta ampun, gaun putih syar'i sama matanya yang merah, tapi kadang katanya malahan nggak ada matanya. Konon juga katanya ada lubang di belakangnya ini, di belakang leher, bukan di belakang punggung. Kalau di belakang punggung mah bukan kuntilanak, namanya sundel bolong gitu ya. Ini kita lagi ngomongin kuntilanak, gak usah bawa orang lain lah. Oke. Tapi ada cerita juga kuntilanak nggak selalu pakai gaun putih, ada juga yang pakai gaun merah. Maksudnya golongannya kuntilanak tuh banyak, ada yang gaun putih, ada yang gaun merah. Dan konon katanya kuntilanak yang pakai gaun merah tuh jahat banget, dan namanya itu kuntilanak merah. Ya iyalah, namanya juga dia pakainya baju merah ya kan, yang nggak mungkin namanya kuntilanak kuning gitu. Nah, kuntilanak ini katanya dipercaya tuh berasal dari perempuan yang udah meninggal lagi hamil tapi belum sempat melahirkan gitu. Tuh katanya dipercayanya begitu, si kuntilanak ini berasal. Nggak mau gue diulang-ulang lagi sih. Katanya kuntilanak ini dipercaya berasal dari perempuan yang hamil dan meninggal sebelum melahirkan gitu. Nah, dari hasil research kita ya, kami atau kita? Pokoknya hasil dari riset aku dan tim aku gitu ya, si kuntilanak ini tuh berasal atau kampungnya tuh di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, pas Pontianak ini mau didirikan sebagai kota, itu tuh banyak kuntilanaknya, makanya namanya tuh dinamakan Pontianak. Dari beberapa sumber juga sebenarnya nama aslinya itu Puntianak, yang artinya perempuan mati beranak. Nah, konon nih ya, katanya Abdurrahman Al-Qadri atau pendiri kesultanan itu diganggu kuntilanak ketika sedang menentukan tempat pendirian istana. Nah, si kuntilanak ini juga biasanya nih ya, gue ngomongin gini serem banget ya, dia bakal ngerasa gak sih ya? Dan maksudnya si kuntilanak ini juga ada suaranya, gak hanya hewan dan manusia, dia juga bersuara, kadang ketawa kayak gini, kadang nangis kayak gini. PR banget yang edit. Kadang ketawa kayak gini, kadang nangis kayak gini, ya kayak gitu. Nah, kalian pasti juga tahu konon katanya kalau misalkan suaranya jauh berarti tuh gue agak gimana gitu kalau ngomong langsung itu. Dari tadi gue ngomong nih takut gitu ya guys. Jadi katanya kalau itu suaranya kedengarannya kayak jauh, sebenarnya tuh dia deket dari kita. Dan kalau misalkan suaranya deket, dia tuh jauh dari kita, jauh di mata, jauh di hati. Nah,
Cuma gue digelembung. Takut nih. Gue takut banget sumpah dah. Lain dengan suaranya, katanya suara ayam pun yang di tengah malam tuh juga pertanda kalau misalkan ada kuntilanak di sekitar itu ya kan. Itu kan di agama Islam juga ada nggak sih yang katanya kalau misalkan ada suara ayam berkokok malam-malam atau suara keledai ya kan. Selain itu kedatangannya juga biasanya ada wewangiannya kayak wangi melati, wangi Kamboja, sama wangi kemenyan gitu. Waktu itu gue juga pernah tuh lewat sesuatu daerah gitu ada bau melati karena gue tahu tentang ini ya fakta, maksudnya ciri-cirinya kayak gini tuh. Kadang gue langsung gitu, ternyata gue lihat ada pohon melati. Stop it. Get some help. Nah, kalian juga pernah nggak sih diingetin nih ya, untuk perempuan-perempuan, anak-anak perempuan juga diingetin sama orang tuanya kayak kalau misalkan mau membersihkan pembalut gitu, ini udah balik, untuk membersihkan pembalut tuh dibersihin pokoknya secara bersih dan dibuang dengan secara rapi gitu ya, dibungkus kertas sama diikat. Konon si Kunti ini tuh suka ngambil pembalut itu dan makan darah dari bekas pembalut itu. Makanya hati-hati guys, kalau misalkan membersihkan itu ya harus bersih, jangan buang sembarangan. Karena kan kalau buang sembarangan juga sebenarnya itu kan wilayah yang kita nggak tahu gitu ya. Kalau bisa ya di tong sampah aja ya. Pokoknya semaksimal mungkin kita bersihin gitu ya, jangan sembarangan kalau buang-buang begitulah. Nah, menurut adat Jawa si Kunti ini kerap mengganggu ibu hamil. Katanya si Kunti ini juga bisa mencuri janin yang ada di dalam kandungan ibu hamil. Karena menurut adat Jawa seperti itu, biasanya orang-orang tua yang menantunya lagi hamil atau bagaimana tuh suka ngasih saran gitu, bawa benda-benda tajam. Karena biasanya nih katanya Mbak Kun tuh gak bakal ngeganggu ibu hamil kalau ibu hamilnya bawa alat tajam. Ternyata benda tajam itu bisa menangkal si kuntilanaknya. Kayak kalau misalkan tuh benda tajam ditusuk di belakang lehernya si Kunti, itu bisa menangkal si Kuntinya. Makanya dia takut, makanya dia gak bakal ganggu-ganggu deh ibu-ibu hamil yang bawa benda tajam. Mitosnya nih ya, mitosnya katanya kalau misalkan kita nancepin paku di kepala Kunti, Mbak Kunti itu berubah nih jadi wanita cantik yang bisa dinikahi. Tapi jangan pernah coba-coba dicabut dah tuh, ntar dia balik lagi ke wujud aslinya. Ya tapi siapa yang mau nikahin capek-capek nyari Mbak Kun terus ditusuk palanya pakai paku biar bisa dinikahin? Emang cewek di dunia ini masih kurang mas gitu ya kan. Ya udahlah, nggak usah gitu. Tapi itu kan mitosnya, kita nggak tahu ya. Nah, katanya nih ya, atau mungkin kalian juga punya pengalaman, Mbak Kun ini kebanyakan nih ya suka menjahili laki-laki karena dia tuh punya dendam kesumat gitu loh sama laki-laki. Karena ya dengan histori kehidupannya gitu, dia tuh kan dihamili oleh laki-laki dan laki-lakinya itu nggak mau bertanggung jawab ya, jadi dia agak dendam kalau ngeliat laki-laki gitu. Nah makanya dia itu sering banget ngeganggu laki-laki yang sedang jalan. Ya mungkin kalau misalkan orang lewat laki-laki gitu ya, lewat aja kagak ngapa-ngapain digangguin sama si Mbak Putih karena ngeliat laki-laki nih, laki-laki pokoknya dia punya dendam banget dah, saking dendamnya sampai digangguin gitu padahal dia ngapa-ngapain. Mbak Kun ini banyak banget nih, dia talentanya tuh banyak. Yaitu salah satunya lagi, kuntilanak ini sering menjelma sebagai wanita cantik di jalan sepi gitu ya. Dia bakal menjelma di seperti wanita cantik, kayak wanita hidup gitu ya. Nah makanya nih ya, hati-hati tuh, laki-laki tuh harus hati-hati. Ini matanya nih dijaga gitu kan, nggak cewek cantik dikit langsung kiu neng gitu kan. Makanya harus hati-hati deh, apalagi di tempat sepi ya kan. Nah kalau misalkan si laki-lakinya ini terpesona ya kan, dia bakalan dibunuh sama si kuntilanaknya ini dengan cara menghisap darahnya si laki-laki sampai tewas. Apa kalian udah punya pengalaman kayak gini atau pernah dengar cerita kayak gini? Bisa komen di bawah. Nah kononnya juga ada lagu ya, lagu yang bisa manggil Mbak Kunti, yaitu ya kalian tau lah, yang seruni gitu ya. Saya nggak berani nyanyiin, saya takut sekali. Nah ya kata-katanya ya maafin ya kalau bahasa Jawanya masih jelek gitu ya. Neneng sirwengi sliramu tumeking sirno, ojo tangi ngonmu guling awas jo ngetoro. Aku lagi bang wingu-wingu, jin setan kang tak utusi, jin setan kang tak utusi, dadio sembarang wojo lalayu sebet. Saya baca banget nih karena saya nggak hafal dan nggak tahu cara
pronounce-nya. Wadaw, pronounce itu. Nah, artinya menjelang malam dirimu mulai sirna. Jangan terbangun dari tidurmu. Awas, jangan menampakkan diri. Aku sedang gelisah. Jin setan kuperintahkan. Jin setan kuperintahkan. Jadilah apapun juga, namun jangan membuat maut atau celaka. Banyak orang yang bilang ya, banyak orang yang menyangka lah kalau lagu ini tuh diciptakan untuk memanggil Mbak Kunti gitu. Tapi ternyata juga banyak juga yang kayak mengalami hal-hal yang mistis setelah memutar lagu Lengser Wengi ini. Serem banget. Kalian ada gak sih cerita kayak ketemu sama Mbak Kun? Komen di bawah ya. Nah, setelah ini ada video penampakan Mbak Kunti yang aku dapet dari internet. Yuk kita lihat. Rini gertete Mbak Rini Cici tau Mbak Rini gertete Mbak Rini, Cici tahu Mbak Rini. Dari video yang tadi, menurut kalian itu asli atau editan guys? Komen di bawah ya. Yang kedua, yaitu pocong. Atau enggak kita sebutnya Mr. Lollipop aja ya. Nah, Mr. Lollipop ini digambarkan itu seperti sosok manusia yang dibungkus kain kafan, mukanya gosong dengan mata yang merah menyala. Juga tapi ada yang juga bilang digambarinnya tuh kayak mukanya tuh rata, tapi matanya tuh lubang berlongga kayak tengkorak gitu. Tapi juga ada yang bilang mukanya rata tapi matanya kayak ditutupin kapas gitu. Gila, lanjut guys. Di movie-movie gitu ya, di film-film, di sinetron-sinetron tuh kan jalannya melompat ya. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak? Sebenarnya Mr. Lollipop itu melayang guys, melayang. Kalau tadi di Mbak Kun ya, dia kan ada berasal dari perempuan hamil yang belum sempat melahirkan tapi udah meninggal ya. Nah ini pocong nih ada banyak ceritanya, ada 4 nih ya kan. Nah yang pertama itu katanya ya, dari cerita yang beredar ini katanya ada orang yang meninggal, kain kafannya itu talinya tuh nggak dibuka, makanya dia gentayangan untuk minta talinya itu buat dibuka. Itu yang pertama, cerita yang pertama. Dan yang kedua itu, Mr. P ini masih memiliki tanggungan, makanya tuh dia gentayangan buat dapetin maafnya. Misalkan dia masih punya salah atau pokoknya ada yang belum maafin dia, nah dia masih gentayangan tuh biar dimaafin. Nah yang ketiga ini katanya itu adalah jin yang menyerupai sosok manusia yang dengan kain kafan itu dengan mata yang merah atau biru. Yang keempat ini katanya Mr. P itu guna-guna dukun agar untuk menakut-nakuti gitu lah. Nah ada satu lagi nih ya, katanya kalau misalkan kalian ketemu sama Mas Poci gitu ya, di sekitaran rumah kalian, di kediaman gitu lah ada yang baru meninggal, jangan lari, udah tutup mata ya kan, bilang aku udah memaafkanmu, terus baca Al-Fatihah, habis itu ntar dia hilang sendiri katanya. Cuman saya juga belum pernah ngalamin ya, jangan sampai ya gitulah. Tapi kalau misalkan ya keadaannya kalian ketemu Mr. Poci ini nggak di dekat kediaman kalian itu, kalian cukup membaca Al-Fatihah sama Bismillah, Al-Fatihah sama ayat kursi aja, nanti juga hilang gitu ya. Cuman kalau pas buka mata nggak hilang-hilang ya pura-pura pingsan aja ya kan. Nah tapi guys, ternyata ada juga pocong yang dengan asalnya atau berasalnya tuh ceritanya agak berbeda dari yang tadi yang aku udah sebutin. Yaitu yang pertama nih ya, yang terkenal di Jakarta sempat menggegerkan gitu ya. Ini pernah ada kejadian pocong plastik datu. Nah Poci plastik ini pernah menggegerkan Jakarta guys. Katanya ada wanita hamil ya, wanita hamil tuh dibunuh sama pacarnya, dan waktu itu darahnya ngucur terus, akhirnya dibungkus pakai plastik. Nah makanya dia itu gentayangan, sempet tuh geger di Jakarta. Nah ada lagi selain Poci plastik, ada juga cerita Poci di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Nah penggambaran Poci, katanya Pocinya itu naik delman.
atau biasanya kalau di sana tuh bilangnya Andongpo. Nah, jadi guys, cerita Andongpo itu sempat geger di Sidoarjo itu pada tahun 2007 sampai 2008. Lama banget ya, buset. Menggegerkannya karena tiap malam nih ya, kalau misalkan tiap malam itu kalau ada dengar suara gemerincing delman tuh ya, itu tuh ya itu gitu. Dan kadang si ini sempat kayak ngetuk pintu gitu guys, ya kan gimana gak geger ya. Nah katanya guys, asal usul poci ini ya, delman poci ini katanya karena ada 2 pengantin yang tidak direstui tapi mengalami kecelakaan pas naik delman, makanya dia jadinya andong poci gitu. Nah juga tapi ada yang bilang bukan kayak gitu ceritanya. Hantu poci ini juga berkembang di Indonesia, khususnya di Jawa dan Sumatera. Walaupun hantu poci ini identik sama tradisi agama Muslim ya, maksudnya kan dia ya agama Muslim itu kan kalau orang meninggal kan di kain kafan gitu ya, dikubur kan. Kalau yang agama lain kan agak beda gitu ya. Tapi tuh umat yang beragama lain itu juga mengakui eksistensi si poci ini. Nah setelah ini ada video penampakan Mr. Lollipop atau Mr. Poci. Yuk kita lihat aja videonya. Astagfirullah. Tuh teman-teman. Ya, ada pengendara motor loh, bawa pocong. Ya. Astagfirullah, pocongnya diri itu di motor ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah teman-teman. Astagfirullah. Mas. Mas. Ada apa mas? Maaf ya. Ini Anda mau kemana mas? Saya mau pulang habis apel dari pacar saya. Dari pacar? Iya. Dari mana sih? Dari pacarnya dari sana. Dari pacarnya? Kenapa kok? Mau bedel saya apa? Enggak. Nah, dari video tadi, menurut kalian itu asli atau editan guys? Nah, yang ketiga, urban legend yang ketiga ini namanya genderuwo atau wowo. Nah, katanya orang-orang yang udah pernah lihat wowo ini ya, yang udah pernah lihat wowo ini, katanya wowo ini merupakan hantu yang berjenis kelamin laki-laki yang memiliki bulu-bulu di seluruh badannya seperti kera, dan dia bentukan besar, kekar, dan warna kulitnya tuh hitam kemerahan gitu guys. Katanya genderuwo ini berasal dari orang meninggal yang bunuh diri kah, atau kecelakaan, atau mungkin juga dikuburnya tuh gak sempurna, makanya tuh dia penasaran dan tidak menerima atas kematiannya itu. Nah, genderuwo ini juga sering banget disebut penjahat kelamin guys, karena dia sering mengganggu wanita. Contohnya ya, dia tuh sering kayak mendahin celana dalam wanita, sering menepuk pantat wanita, kadang dia menemani istri yang ditinggal suaminya. Nah, hati-hati nih para suami nih ya, kadang juga dia suka menyamar menjadi suaminya ya kan, padahal suaminya mungkin keluar kota. Mungkin ada yang punya cerita kayak gitu juga. Nah, bahkan katanya hubungan wanita dengan hantu ini tuh bisa menghasilkan keturunan. Makanya hati-hati untuk para pasutri ya, kalau misalkan mau berhubungan gitu tuh baca doa gitu ya, biar tahu nih suami gue atau bukan gitu. Tapi nggak semua wowo kayak gitu guys. Wowo kayak ya tergantung wowonya gitu, dan tergantung juga kita gimana kita bersikap. Ada yang jahat, ada yang baik. Nah, wowo itu dipercaya katanya bisa dipanggil loh guys. Nah, gimana cara manggilnya? Katanya nih ya, cara manggilnya itu dengan membakar sate atau membuat sate gagak gitu, karena katanya konon wowo itu suka dengan sate gagak. Dan katanya juga wowo
burung gagak itu adalah peliharaannya Wowo. Terus ada lagi nih guys, caranya yang kedua itu juga bisa menyembelih. Maksudnya kayak dipotong gitu leher si gagaknya biar darahnya keluar. Katanya juga harus pakai pisau yang tajam biar langsung darahnya langsung keluarnya cepat gitu, biar nggak ngadet-ngadet gitu kan, kayak wifi gitu kan, biar langsung kayak kena. Katanya itu juga biar melancarkan pemanggilannya gitu, pas udah dikeluarin darahnya itu tuh dibersihin lah, bulu-bulunya dicabut-cabutin, habis itu dibentuk kayak ayam panggang gitu loh, ayam panggang, terus baru deh di sate, dibakar di api yang menyala gitu. Nah setelah udah dibentuk kayak ayam panggang itu dibacakan mantra, tapi mantra ini nggak semua orang tahu gitu. Nah katanya ritual ini tuh diadain ya di ruang terbuka lah ya guys, masa di dalam rumah ya kan pengap juga ya bakar-bakaran di rumah gitu kan. Nah makanya harus di luar rumah biar juga kecium juga sama wowonya, biar cepet datang gitu kan. Nah katanya juga kalau misalkan kita udah bakar-bakar gitu terus kita nyium kayak ketela pohon gitu, tapi di sekitar kita nggak ada yang bakar ketela pohon, itu berarti wowonya udah di dekat kita gitu. Nah ritual wowo buat apaan sih ya kan, kayak ya buat apa dipanggil. Nah katanya ritual wowo ini buat kayak minta nomor gitu lah, kayak nomor lotre gitu ya, kayak nomor apa ya, pokoknya nomor keberuntungan gitu. Nah ritual pemanggilan wowo ini juga sama lah kayak di pasar ya kan, kayak ya kalau misalkan ada sesuatu ya harus ada tawar menawar gitu. Cuman pas ritualnya sudah berjalan gitu ya, terus ada bau-bau ketela pohon itu, kita harus kayak langsung buru-buru memberitahukan apa yang kita mau gitu, karena keburu wowonya pergi guys. Keburu wowonya pergi, jadi pas dia datang pokoknya langsung buru-buru minta permintaan. Kalau enggak ntar keburu dia udah makan tuh gagak, udah kenyang ya dia udah pergi menghilang. Ya emang gitu kan, orang dikasih makan nggak ada omongan apa-apa langsung aja kabur. Nah udah nih ya kan, udah cerita-cerita tentang wowo ya kan. Nah kali ini aku dapat nih video penampakan wowo. Nih lihat videonya ya. Nah, dari video tadi, menurut kalian asli atau editan? Komen di bawah. Oke guys, aku udah ngasih tau 3 urban legend yang tadi ya. Tapi menurut aku sih kalau misalkan orang udah meninggal ya udahlah ya, ada dunianya lagi. Ya mungkin yang masih kalian lihat itu mungkin jin yang menyerupai aja ya guys. Jadi kalau misalkan ada cerita gitu ya menurut kepercayaan kalian aja sih, percaya nggak percaya. Tapi ya kalau kalian percaya tapi jangan percaya banget gitu ya. Kadang harus ada logikanya juga gitu guys. Ya terima kasih untuk kalian yang nonton sampai akhir, sampai sekarang, sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus channel ini. See you in the next video. Bye bye.